Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, kembali lagi dengan saya, Umi Astri dalam podcast Edukasi Sosiologi. Nah, hari ini pembahasan kita adalah tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini sangat sering dan pastinya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi di sini saya mengundang dua narasumber hebat. Ada Bagus dan ada Nina. Mereka berasal dari kelas 12 Man Asahan. Nah, bagaimana kabarnya Bagus untuk hari ini? Halo Umi, halo pendengar semuanya. Alhamdulillah kabarnya sehat Umi. Ya, bagaimana dengan Nina kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Umi. Tapi sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Umi karena sudah mengundang kami dalam podcast ini. Ya, jadi kita langsung aja nih ya. Jadi kita ketahui bahwa perubahan sosial ini sangat sering terjadi dan pastinya terjadi pada diri kita sendiri juga. Nah, menurut Bagus nih, apa sih yang disebut dengan perubahan sosial itu? Menurut Bagus Umi, perubahan sosial itu adalah suatu perpindahan, pergeseran dari sifat-sifat kebiasaan masyarakat. Baik itu dari segi norma, tingkah laku, atau tatanan hidup dalam masyarakat itu sendiri dari waktu ke waktu. Misalnya Umi, dahulu ketika kita ingin berinteraksi kepada orang, kita harus tatap muka secara langsung, secara real time. Namun, dengan berkembangnya era digitalisasi kali ini, kita bisa berinteraksi melalui media sosial dengan sangat gampang, Umi. Ya, benar sekali ya. Jadi dengan adanya perubahan sosial itu, maka ada juga pergeseran norma, pergeseran sikap, ataupun kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, kalau menurut Nina nih, apa sih contoh nyata yang Nina rasakan dengan adanya perubahan sosial ini? Banyak sekali sih Mi. Contohnya itu dalam dunia pendidikan ini sendiri, yang dulunya kita diwajibkan untuk belajar tatap muka di kelas, langsung diajari oleh gurunya, tetapi pada saat pandemi COVID-19 itu sendiri, terjadi perubahan, yaitu kita diwajibkan untuk menggunakan HP sebagai media belajar kita melalui aplikasi seperti Google Meet and Classroom. Juga itulah bukti perkembangan teknologi. Ya, banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi Setuju sih. pembelajaran yang sering sudah kita gunakan sekarang karena efek dari digitalisasi ini ya. Betul. Nah, tentu saja perubahan-perubahan itu akan memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan kita. Betul sekali. Menurut Bagus nih, apa sih dampak positif dengan perubahan ke arah digitalisasi ini? Menurut Bagus Umi, pada dampak positifnya di era digitalisasi ini lebih ke mengarah kita menerima informasi tersebut. Dahulu kita menerima informasi itu ada ancaman bahwa kita tidak akan menerimanya, sebab akses untuk menyebarkan informasi dahulu masih sangat minim dan masih sangat rancu. Namun dengan perkembangan era digitalisasi kali ini, kita dapat menerima informasi dengan cepat, akurat, dan juga secara real time nyata. Dan juga apa? Kita, dampak positifnya adalah bisa melihat bimbingan belajar online, seminar gratis, bahkan kita bisa ikut dengan classroom-classroom yang ada di media sosial. Dan yang terakhir, yang paling penting Umi, dampak positifnya adalah kita bisa berhubungan dengan teman, kerabat, saudara, keluarga yang jauh menjadi lebih gampang dengan adanya media sosial di era digitalisasi kali ini, Umi. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi itu tadi dampak positifnya. Pastinya ada juga dampak negatif yang akan terjadi dari perubahan sosial itu. Kalau dampak negatifnya menurut Nina gimana? Kalau menurut Nina untuk dampak negatifnya itu sendiri juga banyak sih Mi. Contohnya anak jadi kecanduan main gadget karena terlalu sering memegang gadget itu. Ya, benar ya. Setelah itu dia malas bersosialisasi di masyarakat, juga terpengaruh budaya luar gitu tanpa filter. Setelah itu mudah tersebar berita yang hoax. Oh iya, benar ya. Nah, jadi ini sangat relevan bagi kehidupan kita ya, luar biasa sekali. Jadi di sini pastinya ada solusi yang akan kita berikan untuk permasalahan-permasalahan itu tadi. Nah, jadi dari Bagus nih, apa sih solusi dari Bagus untuk mengatasi dampak-dampak negatif itu tadi? Solusi dari Bagus Umi, kita harus bisa membagi waktu, mengefisiensikan segalanya pada media sosial. Kita harus bisa mengambil peran sebagai kita yang mengendalikan media sosial, bukan kita dikendalikan media sosial. Dan juga kita harus bisa menjaga adat istiadat yang telah ada di Indonesia. Kenapa? Dengan berkembangnya era digitalisasi, khawatir akan tergerus perlahan demi perlahan adat istiadat yang ada. Jadi,
Dengan berkembangnya era digitalisasi, kita bukannya malah adat istiadat hilang. Namun kita bisa mengembangkan, mengupload kepada sosial media sehingga dunia tahu Indonesia seperti ini. Indonesia memiliki adat istiadat yang sangat beragam. Jadi kita bijaklah menggunakan media sosial, membagi waktu, mengefisiensikan segalanya, Umi. Iya, benar ya. Jadi kalau solusi dari Nina, Saya juga setuju sih Mi dengan pendapat bagus akibat perkembangan teknologi ini juga. Selain itu Mi, di sini kita juga harus meningkatkan literasi digital kita. Di mana artinya itu kita harus pandai memilah-milih informasi yang benar, mana informasi yang salah. Jadi disitulah peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak agar tidak salah arah. ya luar biasa sekali ya. Jadi intinya dengan perubahan-perubahan sosial ini harusnya memberikan banyak manfaat bagi kita, bukan malah memberikan kerugian bagi kita ya. Iya, setuju. Oke, terima kasih. Bagus, terima Iya, Umi, kasih sama-sama. Nina Sama-sama, atas Umi. waktunya untuk ngobrol-ngobrol seru kita hari ini. Eh, kita akan ketemu kembali di lain waktu ya. Semoga. Oke, saya Umi Astri pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast edukasi sosiologi berikutnya. Salam Salam cerdas, cerdas, Semangat belajar.